record ya. Ya, kelas kita record dan pembelajaran kita hari ini nanti akan Bu Nilam kirim juga di YouTube ya. Untuk linknya saudara kemudian bisa dengarkan ulang karena Bu Nilam tidak akan bagi materi dalam bentuk PDF karena ini sudah bisa direkord dan Bu Nilam upload dan saudara belajar di sana. Ya, biasanya saudara lebih suka menonton daripada membaca. Daripada membaca, lebih bagus menonton dan mendengar. Sepertinya saudara lebih, saya melihat semua rata-rata orang senang apa? Mendengar, menonton dan mendengar daripada membaca. Boleh dibilang dari 100 orang mungkin tidak sampai 5% yang suka membaca. Iya kan? Rata-rata orang senang mendengar dan menonton. Nah, oleh karenanya materi ini juga nanti akan dalam upload di Google Classroom linknya. Oke saudara, langsung saja kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini adalah topiknya tentang bibliologi, di mana indikator capaian yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah yang pertama mampu menyebutkan pengertian bibliologi, yang kedua mampu menguraikan ajaran tentang kenyataan atau wahyu dalam Alkitab, kemudian mampu memahami gagasan Alkitab mengenai pengilhaman, dan kemudian yang keempat mampu memahami pentingnya kanonitas Alkitab. Karena hal ini sudah tercantum di dalam RPS kita yang mana Bu Nilam sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Namun sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, seperti yang Bu Nilam sampaikan 2 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu saudara libur, maka pada hari ini silakan memberikan semacam resitasi terhadap pembelajaran pada pertemuan pertama. Dipersilakan 1-2 menit untuk satu orang ya. Siapa yang mau menanggapi atau memberikan resitasi terhadap materi pembelajaran 2 minggu yang lalu. Silakan. Ibu, saya boleh keluar sebentar gak Bu? Saya mau laptop soalnya baterai HP ku tinggal sedikit Bu. Oke, silakan Welman. Oke, teman-teman, mana suaranya? Masa Bu Nilam harus nunjuk dulu baru bersuara? Biasanya ditunjuk dulu baru bersuara. Iya, nggak usah ditunjuk lah. Dimulai dari Yupinus saja. Silakan Yupinus. Saya. Oke lah Bu. Dari pelajaran minggu lalu yang saya pelajari itu yang pertama kita kan belajar tentang dogma ya Bu ya. Dogma yang dari bentuk jamak. Itu berarti sebuah pandangan filsafat atau buah pemikiran Bu. Kalau yang dari saya cari itu seperti dekret pemerintahan, dekret kaisar seperti itu. Terdapat bisa dilihat itu di dalam Lukas pasal yang pasal yang kedua ayat yang ke-1. Terus Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 7. Itu mengenai ketetapan seperti itu. Dan 3 unsur mengenai dogma itu, pertama itu adalah hasil penyelidikan. Yang kedua itu menentukan dogma adalah gereja bukan teologia. Dan yang ketiga mengenai tugas dari dogma itu Bu. Itu yang saya dapatkan. Oke, terima kasih Yupinus. Terima kasih Bu. Lain? Silakan.
bagaimana teman yang lain? Tidak ada tanggapan. Silakan Benny. Oke, siap. Baik, Bu. Yang saya dapati dari pelajaran kita minggu lalu itu mengenai dogma itu kan, dogma itu kalau kita lihat secara pandangannya adalah pandangan, ajaran, yang termasuk di dalamnya adalah perumusan dari bapak-bapak gereja, ibaratnya jadi yang dirumuskan, yang menjadi dicantumkan untuk menjadi dasar ajaran gereja. Jadi dogma itu kan tugasnya untuk mengajar atau salah dulu, taruh dulu. Saya ingat dulu itu dogma itu apa ya kemarin itu sebagai suatu acuan untuk ajaran gereja gitu, dibuat untuk sistem dalam gereja gitu, untuk mengawasi ajaran dalam gereja sesuai enggak dengan prosedur dari kitab suci, bisa enggak diterapkan dalam pengajaran. Nah itu Bu yang saya dapatkan dari kemarin. Oke, Benny. Yang lain? Wah, Saya, ada Bu. Nirmala. Oke, siapa ini? Ajas Bu, maaf kamera mati Bu, takutnya nanti saya pas jelasin langsung mati seperti sama Ibu Novi tadi. Ya, nggak usah disama-samakan, dibuka aja kameranya. Iya Bu. Astaga. Menurut pemahaman saya, dogmatika Kristen adalah suatu pandangan yang menyelidiki dan membuktikan apakah dogma-dogma dalam gereja sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Terus? Halo Bu, Iya, hanya itu yang kamu mau sampaikan? masih ada Bu? Oh, silakan lanjutkan. Masih lanjut Bu. Dengan firman Tuhan yang merumuskan pengertian pokok di dalam Alkitab. Oke, itu saja, Asas. Iya Bu, itu saja Bu. Oke, lanjut siapa? Dasli? Baik Bu, Sabli coba. Dogmatika itu berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan kemarin, bahwa itu keilmuan yang mempelajari keilmuan dan keterampilan. Dimana kalau menurut Sabli sendiri bahwa dogmatika itu adalah pada esensi dasarnya adalah yang diselidiki orang-orang percaya dan harus diakui orang-orang lain seperti itu. Seperti karena pada dasarnya itu dari Alkitab. Sehingga dasarnya ya dari Alkitab gitu. Oke. Terima kasih. Oke, Sabli. Selanjutnya siapa lagi? Nirmala. Senyum-senyum Nirmala. Silakan Nirmala. Oke teman-teman, kemarin kan saya terlambat masuk Bu, jadi saya searching di Google. Jadi kalau dogmatika berdasarkan pemahaman yang saya mengerti adalah pertama dogma. Dogma itu sendiri kalau dalam bahasa aslinya yaitu dokeo, yang artinya adalah pendapat atau opini yang menjadi pedoman atau ketetapan atau aturan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. Sedangkan kalau dogmatika itu merupakan cabang ilmu teologi yang mempelajari bagaimana merumuskan ajaran yang terkandung di dalam Alkitab. Nah, dogmatika ini bertugas untuk menyelidiki dan membuktikan apakah ajaran gereja dengan dogma-dogmanya itu apakah sesuai dengan firman Tuhan ataukah tidak. Lalu penekanan dogmatika ini tertuju pada penetapan atau keputusan gereja tentang pokok ajaran Kristen. Oke. Oke. Ya kan dokein Nirmala. Arti bahasa aslinya yang Sabli lihat tadi itu dokein. Ini tuh Ya Sabli lihat sih. Kalau masalah dari Google dokein tanya. Ya, kalau saudara mencari akar kata dari kata dogma itu sendiri,
Maka itulah yang disampaikan oleh Nirmala ataupun Sabli, mungkin dari segi pelafalan saja yang salah ya. Seperti itu. Jadi dari akar katanya ya, itu yang saudara sampaikan. Tetapi kalau kita berbicara tentang dogma sendiri, sebenarnya dogma itu apa ya, bentuk bentuk feminim ya, bentuk feminim juga, yang artinya dari bahasa Yunani ya tentunya, artinya itu apa, bisa berarti ajaran ya, rumusan. Nah, seperti yang Bu Nilam jelaskan minggu yang lalu, dalam bentuk jamaknya disebut dogmata ya, disebut dogmata dalam bentuk jamaknya artinya ajaran-ajaran atau rumusan-rumusan tentang keimanan Kristen. Oke, selanjutnya Aman Agung, mana suaramu? Ya Bu, Bagaimana Aman Agung? Ada yang mau kamu sampaikan? kemarin Bu saya lupa catat materinya, tapi kalau menurut saya dogmatika itu mengenai tentang isi Alkitab dan membicarakan tentang bagian dari teologi. Itu aja Bu, kan saya lupa catat kemarin Bu. Ya, tidak ada pakai lupa ya, karena Bu Nilam sudah sampaikan. Jadi untuk seterusnya saudara harus memberikan feedback terhadap materi-materi yang sudah Bu Nilam sampaikan. Bu Nilam akan bisa lihat saudara mengembangkan diri atau tidak. Ya, Bu Nilam tidak berkata bahwa saudara harus terpaku terhadap materi yang sudah Bu Nilam sampaikan. Saudara juga bisa mengembangkan diri, mencari searching di Google ya. Banyak sekali di sana kalau ada hal-hal yang misalnya saudara searching di Google itu memberikan tanda tanya buat saudara sehingga saudara merasa kok ini berbeda seperti yang Bu Nilam ajarkan. Nah, itulah yang menjadi bahan diskusi kita di kelas. Karena tidak semua apa yang tercantum di Google itu juga sudah benar. Jadi perlu juga saudara menganalisa. Ya, saudara mempelajari apakah yang saudara baca itu sudah sesuai atau belum dengan apa yang diharapkan dari mata kuliah ini atau yang diharapkan dalam keimanan kita, karena kita berbicara tentang iman Kristen. Oke, selanjutnya mungkin dari teman yang lain ada Pak siapa namanya, Evan Cahyadi. Kasih Om Sugeng ya. dulu Bu. Ya, ada Sugeng, ada Welman, Pak Joseph ya, Pak Joseph. Ya, kemudian ada siapa lagi nih? Oke, ada mau ditanggapi? Saya Bu. Oh, silakan. Kalau yang saya pahami dogmatika itu tadi kan sudah dijelaskan tentang apa dari akar katanya, kalau itu merupakan sebuah ajaran atau perumusan. Jadi dengan demikian pengertian secara lebih luasnya itu suatu perumusan perspektif teologi terhadap dasar-dasar keimanan Kristen yang paling esensi berdasarkan totalitas Alkitab, serta tidak mendiskreditkan perspektif historika, biblika, sistematika, serta praktika, sehingga itu merupakan suatu terapan ajaran dalam gereja yang akan berlaku terus-menerus sampai memang kalau misalkan memungkinkan untuk mengadakan sebuah modifikasi gitu, mungkin dalam bentuk prakteknya atau modifikasi dalam bentuk hal-hal yang lain gitu. Nah, jadi tugas dari dogmatika ini sendiri yaitu untuk meneguhkan keimanan kita sebagai orang percaya, serta mampu memberikan pertanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab ataupun salah memahami apa yang terdapat dalam ajaran Kristen itu. Itu aja Bu. Oke, Welban. Teman yang lain ada?
Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan masuk di dalam materi kita selanjutnya. Mengenai pembahasan tentang dogmatika Kristen itu, ya, bila kita melihat dari unsur etimologi, maka saudara sudah sampaikan tadi ya, apa itu dogmatika Kristen. Ya. Dari unsur etimologinya, kata dogma itu apa? Karena itu sudah dijelaskan minggu yang lalu. Sehingga kemudian saudara bisa mendefinisikannya secara lengkap seperti yang disampaikan oleh Wellman. Jadi penting bagi kita juga untuk memahami bahwa ketika kita belajar tentang dogmatika Kristen itu, bahwa dogma itu adalah sebuah rumusan. Yang namanya rumusan ada kemungkinan salah tidak. Ya, kita harus akui bahwa setiap rumusan dogma ada kemungkinan untuk salah di dalamnya. Ada kemungkinan salah di dalamnya. Nah, oleh karenanya dibutuhkan yang namanya ketelitian, kemampuan kita di dalam melakukan analisis terhadap kitab suci, melakukan eksplorasi terhadap teks-teks kitab suci secara khusus dari bahasa aslinya. Dengan demikian rumusan keimanan kekristenan itu sendiri memiliki dasar yang kuat berdasarkan apa kata Alkitab. Nah, untuk dogmatika Kristen sendiri seperti yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, ya, itu sudah diterima oleh kekristenan sampai abad ini, bahwa secara khusus terkait dengan Allah Tritunggal, bahwa itu tidak ada sampai pada hari ini tidak ada cacatnya, ya, tidak ada cacatnya. Walaupun kemungkinan ada muncul berbagai perspektif baru, maka itu juga pasti akan dikaji ulang. Apakah perspektif baru itu sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Atau kita tetap kembali kepada apa yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, ya, yang sudah ada di dalam pengakuan iman rasuli kita tentang Allah Tritunggal. Jadi sampai hari ini pengakuan terhadap Allah Tritunggal itu tidak tergoyahkan, ya, tidak tergoyahkan. Itu masih menjadi dasar keimanan kekristenan kita sampai hari ini. Dan saya percaya itu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, itu akan menjadi rumusan doktrinal yang kuat yang tidak akan tergeserkan oleh apapun, karena memang semua apa yang dirumuskan itu sudah sesuai dengan apa yang terkata di dalam kitab suci kita. Nah, tentu kalau ada doktrin atau dogma-dogma yang lain, kalau ada dogma yang lainnya seperti ajaran-ajaran gereja lokal tertentu, maka memang itu perlu juga dipelajari, perlu untuk dikaji ulang apakah itu sesuai atau tidak apa kata Alkitab, seperti yang kita sampaikan atau Bu Nilam sampaikan pada pertemuan pertama 2 minggu yang lalu. Nah, oleh karena itu silakan saudara mengembangkan diri lagi untuk terus belajar. Mari kita masuk pada topik berikutnya. Pada hari ini kita akan masuk di dalam materi tentang bibliologi. Apa itu bibliologi? Apa itu bibliologi? Pernahkah saudara mendengar istilah bibliologi? Nah, Bu. Oke, silakan Wilman. Kalau bibliologi itu merupakan cabang dari ilmu teologi yang mempelajari tentang seluk-beluk Alkitab, dan mungkin kalau lebih praktisnya itu lebih merujuk pada terapan dari ajaran Alkitab itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ada pendapat lain? Ya. Ada pendapat lain?
Oke, kalau tidak ada, saudara, bibliologi seperti yang dikatakan oleh Wellman, betul. Bibliologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Alkitab atau tentang kitab suci. Nah, bibliologi sendiri berasal dari perkataan Yunani, biblos. Biblos itu artinya buku. Kalau dilihat dari kata biblos, berakhiran os, berarti itu apa? Kalau dalam gramatika bahasa Yunani, kalau setiap kata yang berakhiran dengan os berarti itu kata apa? Ada yang masih ingat? Biblos. Kalau nggak salah Bu, itu deklensi 2, cuman apa ya? Iya, betul, deklensi 2. Bentuk tunggal Bu. Gendernya apa? Maskulin. Maskulin. Kemudian aku lupa Bu. ya, jadi kalau berakhiran os berarti itu adalah kata benda deklensi 2 maskulin tunggal, ya. Biblos berakhiran o ya, atau os. Nah, berarti artinya buku. Kemudian ada kata logos. Tentu kalau logos saudara pasti sangat ingat ini, yang berarti uraian, buah pikiran, pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa bibliologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kitab suci atau ilmu yang mempelajari tentang Alkitab, ya. Nah, ketika kita berbicara bibliologi, maka kita akan, atau ketika kita berbicara tentang Alkitab, maka kita akan berbicara tentang yang namanya penyataan atau pewahyuan, saudara. Penyataan atau pewahyuan atau revelation. Nah, apa itu penyataan? Apa itu wahyu? Penyataan atau wahyu adalah tindakan Allah yang membeberkan atau yang menyatakan atau yang memperkenalkan dirinya baik melalui alam semesta, kemudian sejarah, hati nurani, dan terutama melalui umat Israel dengan puncak penyataannya adalah Tuhan Yesus seperti yang tercatat dalam Alkitab. Itulah yang disebut dengan penyataan atau wahyu. Jadi itu merupakan tindakan Allah yang membeberkan atau memperkenalkan dirinya. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya, itu khususnya kepada manusia, bisa saja melalui alam semesta, melalui sejarah yang ada, hati nurani manusia, dan tentu yang terutama adalah melalui umat Israel dengan puncak penyataannya adalah melalui Tuhan Yesus seperti yang kita baca di dalam kitab suci kita. Nah, saudara, di sini ada dua macam penyataan. Yang pertama adalah penyataan umum. Apa itu penyataan umum? Nah, penyataan umum ini adalah kesaksian Allah mengenai dirinya sendiri kepada semua orang melalui alam semesta, ya, melalui pemeliharaannya, melalui sejarah, dan juga melalui hati nurani manusia, ya. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta. Contohnya seperti apa? Kita lihat di dalam kitab suci. Ada yang membawa, ada yang membuka Alkitab atau ada yang sudah punya Alkitab di situ? Coba silakan saudara buka Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Nanti satu orang membuka Roma 1 ayat 18 sampai 32. Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Satu orang buka. Yang kedua Roma 1 ayat 18 sampai 32. Sudah ada yang membuka Mazmur? Silakan dibaca.
Mazmur yang ke-19. Ya. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 7. Silakan. Baik. Perikop di atas kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ayat 1 mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ayat 4. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh bumi, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ayat yang 7. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikian, Bu. Oke, jadi dapat kita melihat bahwa baik Roma berapa tadi? Roma 1 ayat 18 sampai 32 maupun Mazmur 19 ayat 1 sampai 7 ini itu berbicara tentang penyataan Allah, ya, penyataan Allah melalui penciptaan, ya. Kalau kita baca Roma nanti ya itu terlalu panjang ya natsnya ya, sehingga tidak usah kita baca. Itu adalah penyataan Allah ya melalui penciptaan saudara. Kemudian kalau saudara membaca Mazmur 19 ayat 2 tadi sudah dibaca oleh siapa ini Sugeng. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 15 sampai 18 itu adalah penyataan Allah melalui keteraturan. Kemudian Mazmur 94 ayat 9 dan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 sampai 29. Coba saudara baca, buka Alkitabnya Mazmur 94 ayat 9. Silakan. Mazmur 94 ayat 9. Mazmur 94 ayat yang ke-9. Ya. Dia yang menamakan telinga. Salah, Bu. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Oke. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya dibaca Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 29. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 29. Silakan yang sudah mendapat. Lanjut. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke pasal berapa tadi, Bu? 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ya, jelas di sini ya bahwa Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya, khususnya melalui manusia, saudara. Karena dalam Mazmur 94 ayat 9 tadi dikatakan apa? Masakan ia yang membentuk telinga, kemudian yang membentuk hidung, mata, tidak mengenal ciptaannya. Demikian juga untuk Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 29 dikatakan di sana sebab di dalam Dia kita hidup. Artinya manusia yang diciptakan itu hidup di dalam Dia, bergerak di dalam Dia, ada di dalam Dia, ya. Jadi dikontraskan dengan
apa yang sudah dibuat oleh manusia atau hasil buatan manusia atau hasil ciptaan manusia. Jadi dikatakan di sana tidak sama seperti emas atau dikatakan di sana bahkan keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi dikontraskan dengan apa yang diciptakan Allah dengan apa yang diciptakan oleh manusia. Kalau yang diciptakan Allah dikatakan apa? Bergerak di dalam Dia. Kemudian apa tadi? Ada di dalam Dia. Ya. Kemudian hidup di dalam Dia. Makanya dikatakan keturunan Allah. Tapi karena kita keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu atau ciptaan kesenian atau segala keahlian dari manusia. Jadi dikontraskan antara apa yang diciptakan oleh Allah yang mampu hidup di dalam Dia, mampu bergerak di dalam Dia, ada di dalam Dia, dengan apa yang diciptakan oleh manusia yang merupakan adalah benda-benda mati, saudara. Ya, benda-benda mati. Jadi di sini kita bisa melihat Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Ya, apakah melalui penciptaan seperti dalam Mazmur 19 ayat 1-7 tadi, atau melalui keteraturan, ataupun melalui manusia. Ya. Kemudian apa saja isi penyataan umum? Apa saja yang menjadi isi penyataan umum, saudara? Ya, beberapa yang menjadi isi penyataan umum adalah berbicara tentang kemuliaan Allah, Mazmur 19 ayat 2. Kemudian berbicara tentang kuasa Allah yang bekerja menciptakan alam semesta. Ini juga masih terdapat dalam Mazmur 19 ayat 2. Dan berbicara tentang keunggulan Allah, Roma 1 ayat 20. Berbicara tentang keahlian Allah, keilahian Allah, Roma 1 ayat 20. Kemudian berbicara tentang penentuan Allah dalam mengendalikan alam semesta. Berbicara tentang kebaikan Allah, berbicara tentang kecerdasan Allah, dan berbicara tentang keberadaan Allah yang hidup, ya, yang hidup, bahkan hidup di dalam manusia. Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Jadi hal-hal tersebut kita bisa melihatnya, saudara. Ya, kita bisa melihat isi penyataan umum ini melalui kemuliaan Allah tadi, melalui kuasanya yang bekerja dalam menciptakan alam semesta, melalui keunggulan Allah, ya, bahkan melalui penentuan Allah dalam mengendalikan alam semesta, ya, dalam mengendalikan apa saja, bisa saja mengendalikan meletusnya gunung berapi, mengendalikan yang namanya gelombang tsunami. Semua itu kan bukti kekuasaan Allah, ya. Bukti kekuasaan Allah. Adanya gelombang, kenapa bisa terjadi gelombang tsunami, kenapa bisa meletusnya gunung berapi. Itu kan semua hasil ciptaan Tuhan. Dan semua yang terjadi di alam semesta ini, maka penentunya atau pengendalinya adalah Allah sendiri. Itu adalah bukti pewahyuan Allah secara umum yang bisa kita saksikan di dalam dunia ini. Ya, bukti dari keberadaan Allah, ya. Yang mana kita bisa mengenal Allah melalui pewahyuan umum ini, saudara. Ya, secara umum kita bisa melihat, ya, tentang keberadaan Allah itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang penyataan umum, tentu kita akan berbicara bahwa pengenalan kita akan Allah sungguh sangat terbatas ketika kita hanya berbicara tentang wahyu secara umum. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian, saudara? Mengapa dikatakan terbatas?
Ya, walaupun mungkin kenyataan umum bisa memberikan manusia kesadaran akan keberadaan Allah, namun sebenarnya itu saja tidak cukup. Kenapa? Karena penyataan umum tidak membawa manusia kepada keselamatan. Manusia tidak membawa penyataan umum tidak membawa manusia kepada keselamatan. Kita bisa saja menghadap Allah melalui tadi Guntur. Ya, kita akan selalu berkata, wah, itu adalah ciptaan Tuhan. Guntur yang meledak dahsyat, mengeluarkan petir. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, semua itu, siapa yang sanggup menciptakan semua itu? Atau bagaimana sebuah gunung berapi bisa meletus sedemikian rupa mengeluarkan lahar yang panas? Kalau bukan karena oleh dasarnya kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, siapa yang sanggup menciptakan itu? Adakah di antara manusia yang mampu menciptakan hal tersebut? Atau gelombang laut yang begitu dahsyat, yang kita anggap sebagai sebuah tsunami yang mampu meluluhlantakan ketika sampai ke darat, menyerang pemukiman manusia. Siapa yang sanggup menggerakkan gelombang laut yang demikian dahsyat, yang mampu meluluhlantakan, bahkan bisa memakan korban jiwa manusia sedemikian rupa, bahkan makhluk hidup lainnya, kalau bukan karena ciptaan Tuhan yang sedemikian rupa? Siapa yang sanggup? Dan itulah tanda di mana kemudian kita berseru, ya Allah, tolonglah kami atas gelombang yang sedang mengancam jiwa kami. Kita berseru kepada Tuhan supaya kita dilindungi oleh kedahsyatan tsunami, oleh kedahsyatan alam lainnya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, itu adalah tandanya kita mengakui keberadaan Tuhan, saudara, melalui ciptaannya tersebut. Tetapi di sini dikatakan bahwa pewahyuan umum tersebut sungguh sangat terbatas karena tidak mampu membawa manusia kepada keselamatan. Pengenalan kita akan Allah melalui penyataan secara umum, ya, tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Oleh karena itu, penyataan atau wahyu itu atau penyingkapan diri Allah itu bukan hanya sekedar penyataan secara umum, melainkan ada juga yang disebut dengan penyataan secara khusus, saudara. Apa itu penyataan secara khusus? Alkitab, Bu. Ya? Mungkin. Melalui Yesus Kristus, Bu. Ya, tadi Bu Nilam sudah sampaikan ya dalam pengertian pewahyuannya. Pewahyuan itu arti pewahyuan, definisi pewahyuan itu adalah penyataan atau penyingkapan diri Allah melalui alam semesta, melalui ciptaannya, dan kemudian juga melalui bangsa Israel, dan juga puncaknya adalah melalui Yesus Kristus. Ya, betul. Jadi penyataan khusus adalah kesaksian Allah mengenai dirinya sendiri kepada semua orang melalui Yesus Kristus dan kitab suci. Ya, kalau kita berbicara tentang pewahyuan umum tadi melalui ciptaannya, ketika kita berbicara tentang bangsa Israel, ketika kita membaca kisah perjalanan kehidupan orang Israel di dalam PL, kita bisa melihat bagaimana Allah menuntun bangsa Israel. Kita bisa melihat keberadaan Allah di sana, saudara. Kita bisa melihat berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Mulai ketika mereka berada di dalam kekuasaan Mesir, bagaimana tulah-tulah diberlakukan, bagaimana kemudian setelah tulah berlalu bangsa Israel bisa keluar dari Mesir, bagaimana dalam perjalanan kehidupan orang Israel untuk masuk di dalam tanah perjanjian, bagaimana Allah menuntun mereka. Itu kan menunjukkan bagaimana keberadaan Allah
yang mana kita bisa menyaksikannya melalui kehidupan bangsa Israel. Tetapi ketika kita berbicara tentang pewahyuan khusus atau penyataan khusus, maka kita bisa menyaksikan Allah, ya. Kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat kesaksian Allah mengenai dirinya sendiri kepada semua orang melalui Yesus Kristus dan kitab suci. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita membutuhkan yang namanya penyataan khusus? Mengapa kita membutuhkan penyataan khusus, saudara? Nah, tentu kita membutuhkan penyataan khusus karena tidak adanya lagi pengetahuan yang benar. Ya, mengapa tidak ada pengetahuan yang benar? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, ya, kalau saudara membaca Kejadian 3, ya, awal mula dosa jatuh, maksudnya ada di bumi, maka tentu manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu menjadi apa? Terpecah-pecah, menjadi rusak. Jadi gambar Allah yang sejatinya itu sebelum dosa menyentuh manusia, ya, adalah gambar Allah yang sejati, gambar Allah yang benar-benar, ya. Tetapi ketika jatuh di dalam dosa, manusia bersinggungan dengan dosa, terperangkap di dalam dosa, maka gambar Allah itu menjadi terpecah. Jadi sudah tidak seperti semula. Tidak ada lagi yang namanya unsur kesejatian dalam citra diri manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa, saudara. Itu. Tidak ada lagi kesejatian, ya. Gambar Allah atau rupa Allah di dalam diri manusia. Itulah yang menyebabkan kita membutuhkan yang namanya pewahyuan khusus. Ya, kita membutuhkan yang namanya pewahyuan khusus karena manusia tidak mengerti, ya, tidak mengerti yang namanya juga penyataan secara umum. Mengapa tidak mengerti? Itu tadi, karena gambar Allah yang ada di dalam diri manusia sudah rusak, ya. Karena ada bibit dosa di dalam diri manusia, sehingga tidak mampu sepenuhnya mengenal Allah yang suci, yang kudus. Allah yang sejati itu sudah tidak akan pernah bisa dikenal oleh manusia secara utuh. Dan itulah mengapa manusia membutuhkan yang namanya penyataan secara khusus. Manusia membutuhkan penyataan secara khusus supaya dimampukan kembali, supaya manusia dimampukan kembali mengenal Allah secara pribadi, saudara. Jadi penting bagi kita memahami bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa seperti yang dituliskan dalam Kejadian 3, maka kemampuan manusia untuk mengenal Allah itu tidak bisa memiliki unsur kesejatian di dalamnya. Tidak ada. Artinya, semua manusia, kalau Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka sampai kapanpun, dimanapun, dia tidak akan pernah mampu mengenal Allah secara pribadi. Dia tidak akan mampu mengenal kesejatian Allah di dalam dirinya. Nah, oleh karenanya, manusia membutuhkan sosok yang mampu memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk mengenal Allah yang sejati itu, untuk mengenal Allah yang sempurna itu di dalam kehidupan kita. Nah, makanya dikatakan bahwa pewahyuan khusus itu puncaknya adalah di dalam Yesus Kristus.
di dalam Yesus Kristus. Nah, di mana kita mengenal Yesus Kristus? Tentu kita tidak akan mengenal Dia melalui alam semesta. Yesus Kristus tidak akan kita kenal melalui ciptaannya. Tetapi Yesus Kristus kita akan kenal melalui apa? Kitab suci. Makanya dikatakan bahwa penyataan khusus itu adalah kesaksian Allah mengenai dirinya melalui Yesus Kristus dan kitab suci, saudara. Kesaksian Allah mengenai dirinya sendiri kepada semua orang melalui Yesus Kristus dan kitab suci, atau penyataan diri Allah ya kepada semua orang melalui Yesus Kristus dan kitab suci. Ada pertanyaan? Jelas Bu, enggak ada. Oke, berarti Bu Nila melanjut lagi. Nah, apa saja menjadi saluran-saluran dari pernyataan khusus, saudara? Nah, tentu di sini saluran-saluran dari pernyataan khusus itu bisa saja melalui komunikasi secara langsung. Ya, komunikasi secara langsung ini pertama bisa melalui amanat langsung dari Tuhan, ya. Seperti apakah amanat langsung dari Tuhan? Coba kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4. Satu orang membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Yang sudah dapat langsung baca. Kisah Para Rasul 9 ayat 4 ya Bu. Iya, silakan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya, kemudian ada yang bisa membaca 1 Samuel 3 ayat 1. 1 Samuel 3 ayat 1. Kemudian ayat 8 dan ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 1. Ya. Berikut di atas, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ayat yang ke-8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila Dia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan ia tempat tidurnya. Oke. Ayat 10 juga Bu. Ayat 10, silakan. Ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini. Benar. Lalu firman Tuhan kepada Samuel, Ketahuilah, aku Oke, stop saja. Sesuatu di sehingga Stop di situ aja, ayat 10 saja, sampai ayat 10. Oke, jadi kalau ayat 10 dikatakan, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, kita bisa melihat di sini ya, Allah berkomunikasi langsung, ya, berkomunikasi secara langsung kepada manusia. Ya. Yang pertama, amanat langsung dari Tuhan, dapat didengar. Ya, komunikasinya melalui apa? Telinga ya, melalui pendengaran. Begitu juga dalam kisah Paulus ya,
sebelum bertobat yang namanya Saulus. Dikatakan tadi di sana kisah 9 ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi kita bisa melihat di sini komunikasi atau amanat langsung dari Tuhan itu yang langsung dapat didengar oleh manusia yang dipilihnya. Ya, dalam hal ini tentang kisah Paulus dan juga kisah Samuel. Kemudian ada juga komunikasi langsung dari Tuhan adalah bisa melalui mimpi. Ya. Coba kita bisa membaca dalam 1 Samuel 28 ayat 6. Siapa yang bisa baca? 28 ayat 6, silakan dibaca. Satu Samuel pasal yang ke-28 ayat 6. Ya. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Ya. Jadi di sini adalah tentang kisah Saul ya yang bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Apakah itu melalui mimpi, apakah melalui orang, atau melalui perantaraan para nabi. Ya. Coba Ulangan 13 Yoel saja, Yoel 2 ayat 28. Silakan yang sudah Yoel dapat. berapa? Yoel 3 Yoel pasal ayat 2. Yoel pasal 2 ayat 28. Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, jadi dikatakan di sana orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini adalah komunikasi, cara komunikasi Allah juga ya melalui mimpi. Kemudian juga bisa melalui penglihatan atau vision. Yesaya 1 ayat 1, silakan dibaca. Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan judul nggak, Bu? Langsung dibaca ayatnya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja-raja Yehuda. Oke. Kemudian Yehezkiel 1 ayat 3 dibaca. Yehezkiel 1 ayat 3. Yehezkiel 1 ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ya, jadi kelihatan di sini bahwa komunikasi langsung ya, saluran-saluran dari pernyataan khusus melalui komunikasi langsung. Yang pertama oleh komunikasi langsung bisa melalui amanat langsung dari Tuhan yang dapat didengar, kemudian yang ada dalam batin, kemudian bisa melalui mimpi, bisa melalui penglihatan atau vision. Nah, bisa juga selanjutnya adalah melalui malaikat, saudara. Ya. Apa saja yang melalui malaikat? Saudara bisa baca nanti dalam Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 22, kemudian Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38, kemudian ayat 53. Saudara juga bisa baca dalam Galatia 3 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Selanjutnya bisa melalui teofani, yakni penampakan diri Allah antara lain dalam rupa orang, ya, khususnya malaikat Tuhan, yaitu Kristus sebelum inkarnasi. Nah, penampakan secara teofani ini nanti saudara kita akan mempelajarinya juga di dalam ilmu kristologi ya dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian
selain melalui komunikasi secara langsung, juga penyataan khusus secara khusus bisa melalui mujizat, saudara. Ya, bisa melalui mujizat. Apa saja penyataan diri Allah secara khusus melalui mujizat? Yang pertama, bisa melalui apologetis. Apa itu apologetis? Ya, apologetis adalah tanda bahwa pernyataan Allah berlangsung. Tanda bahwa pernyataan Allah atau penyataan Allah sedang berlangsung. Kemudian bisa melalui soteriologi. Apa itu mujizat secara soteriologi? Ya, berarti di sini dapat dikatakan menyatakan kuasa Allah yang diulurkan kepada manusia yang celaka, ya, melalui keselamatan. Kalau apologetis tadi adalah tanda bahwa penyataan Allah berlangsung, artinya melalui apologetis, melalui pembelaan iman. Seperti yang dilakukan oleh Stefanus, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, bagaimana ia berapologet, ya, mengenai imannya ketika ia mengalami penganiayaan, saudara. Ya, ia berapologet, dan ada kemungkinan melalui apologetisnya si Stefanus ini ada orang yang bertobat pada masa itu. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Penyataan diri Allah secara khusus melalui mujizat. Kemudian melalui soteriologis. Apa itu? Ya, artinya melalui keselamatan, bahwa Allah menyatakan mujizatnya pada diri orang-orang tertentu untuk menerima keselamatan. Kemudian ada yang namanya melalui mujizat eskatologis. Nah, ini merupakan preview atau prapertunjukan dari keadaan yang akan datang. Ya, peristiwa eskatologis itu berbicara tentang sesuatu yang akan datang, yang mana ada mujizat-mujizat tertentu yang dilakukan oleh Allah tentang keadaan masa akan datang, seperti misalnya yang kita ketahui di dalam kitab Wahyu, saudara. Bagaimana kitab Wahyu berbicara tentang keadaan yang akan datang atau peristiwa-peristiwa eskatologis. Nah, jadi penyataan secara khusus ini, ya, kita bisa mengenal Allah melalui komunikasi secara langsung seperti tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian bisa saja melalui peristiwa mujizat, dan yang ketiga bisa melalui inkarnasi, dan tentu inkarnasi ini adalah satu-satunya, ya, cara Allah menyatakan dirinya, ya. Ini merupakan puncak penampakan diri Allah kepada manusia, yaitu melalui peristiwa inkarnasi. Coba masing-masing membuka Yohanes 1 ayat 14, silakan dibuka. Kemudian nanti satu orang membaca Galatia 1 ayat 15. Kemudian Ibrani 1 ayat 3. Silakan yang mau membaca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Salah, Bu. Ayat 14, Bu, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, selanjutnya dibaca Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15, kita bisa melihat seperti apakah peristiwa inkarnasi yang dimaksud. Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15, ya, Bu? Ya, silakan.
Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Sampai ayat berapa, Bu? Oh itu ya, Galatia Ya. 1 ayat 15. Ya. Oke, selanjutnya baca pasal 2 ayat 6. Pasal 2 ayat 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu? Itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Oh, ini tidak benar ayatnya ya, salah. Galatia 2 ayat yang ke-6 kan, Bu? Iya, 2 ayat 6. Seperti Ya yang itu dia salah. bunyi, Bu. Iya, betul-betul. Coba Ibrani 1 ayat 3. Mereka nggak ada yang mau lagi. Oke. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wahyu Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi di tempat yang tinggi. Maha besar ya, bukan maha tinggi. Maha besar di tempat yang tinggi. Nah, Maha saudara, tinggi. maha besar. Maha besar atau maha tinggi di situ? Beda Alkitab kita. Maha besar, Bu. Maha Maha besar di besar, tempat Bu, yang maha besar. Ya, maha besar di tempat yang tinggi. Oke, nah saudara, jelas di sini peristiwa inkarnasi mungkin paling jelas dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi ya. Dikatakan di sana apa? Firman yang Katakan di menjadi sana, manusia, Bu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini sangat jelas ya saudara, bahwa firman yang menjadi manusia itu adalah Allah yang menjadi manusia, dan itulah yang kemudian kita sebut sebagai peristiwa inkarnasi. Nah selanjutnya ya tentu selain peristiwa inkarnasi juga kita akan mengenal atau penyataan khusus itu juga kita akan bisa melihat melalui Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Allah? Tentu jelas bagi kita, karena ketika kita mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka tanpa ragu kita akan mengakui segala sesuatu yang dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya itu adalah ya dan amin. Ya, itu adalah ya dan amin. Baik saudara, itulah yang dimaksud dengan penyataan atau pewahyuan. Tadi Bu Nilam sudah jelaskan, penyataan atau pewahyuan itu adalah penyingkapan diri Allah, baik melalui penyataan umum maupun penyataan secara khusus. Ketika kita berbicara penyataan umum, kita berbicara tentang penyataan diri Allah melalui alam semesta, melalui ciptaannya, melalui kehidupan bangsa Israel, yang mana kita bisa melihat bagaimana Allah menuntun mereka. Ya, kita mengenal keberadaan Allah melalui tuntunannya terhadap kehidupan bangsa Israel. Tetapi ternyata penyataan secara umum itu tidak cukup, ya, tidak cukup untuk manusia bisa memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah. Karena apa? Karena ada keterbatasan dari pihak manusia, di mana sejak peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa itu menjadikan
artinya gambar Allah yang di dalam diri manusia itu menjadi retak, sehingga pengenalan diri Allah di dalam kehidupan manusia menjadi tidak sempurna. Dan bagaimana supaya kesempurnaan itu kembali terjadi dalam kehidupan manusia? Ya, maka tentu kita membutuhkan yang namanya penyataan, ya, penyataan diri Allah secara khusus, yang mana kita bisa melihatnya, ya, melalui Alkitab, ya, dan juga di dalam diri Yesus Kristus, di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tadi saluran-saluran dari penyataan khusus sudah Bu Nilam sampaikan. Bisa itu secara langsung atau kontak secara langsung, di mana manusia bisa mendengar langsung suara Tuhan, ya. Ada peristiwa Saulus, ya, pertobatan Saulus, kemudian ada peristiwa bagaimana Allah berkomunikasi dengan Samuel. Kemudian juga Bu Nilam sudah menjelaskan kepada saudara bahwa bisa juga melalui mujizat, ya. Ada mujizat apologetis, ada mujizat soteriologis, ada juga mujizat eskatologis, saudara. Dan itu dipakai Allah semua untuk menyatakan dirinya. Kemudian bisa melalui peristiwa inkarnasi dan tentu melalui Alkitab. Saya pikir ini sangat jelas bagi kita, saudara. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Atau ada sesuatu yang bisa kita diskusikan. Saya, Bu. Ya, silakan. Ini sebagai ini aja sih, Bu, diskusi. Soalnya dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah berdiskusi ke salah seorang teman di Facebook tentang pewahyuan Alkitab. Jadi dia berpandangan gini, Bu, ada firman, dia mengakui firman yang menjadi manusia dan tidak mengakui semua bahwa seluruh isi Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Tapi di satu sisi juga dia percaya kalau misalkan Alkitab itu diinspirasikan melalui bantuan dari Allah Roh Kudus. Nah, jadi yang dia maksudkan firman yang bukan menjadi firman yang bahasanya itu bukan firman Allah lah. Dia berkata kalau misalkan kayak perkataan iblis, terus cerita-cerita tentang diri para nabi atau para rasul, dia berpandangan bahwa itu bukan firman Allah, tapi hanya mengkonfirmasikan tentang Allah saja. Nah, yang mau saya tanyakan itu, Bu, kalau misalkan pandangan seperti itu dihadapkan kepada kita, mungkin teman-teman juga bisa kasih pendapat itu tindakan kita gitu, Bu, tindakan apologetis gitu, atau memberikan penjelasan seperti apa. Ya, ada yang mau menanggapi? Silakan kelas. Dari Sugeng, Januari, Yupinus, Nirmala maupun Sabli. Barangkali ada yang mau ditanggapi, Pak Joseph, Aman, Benny, dan juga mana ini tadi si Asas. Nggak ada, Bu. Kenapa nggak bisa ditanggapi? Kalau Sabli, Ibu baru balas ini chat dengan Pak Halim. Jadi kurang jelas dengar, karena Agung bilang mau masuk setelah ini. Sedangkan baterai HP Sabli hampir drop nih. Makanya Sabli bilang Bapak besok aja masuk. Agung bilang respon dia setelah ini bisa Pak, katanya. Wah, itu tidak benar, ya. Kita sedang di dalam kelas, saudara chat-chatan itu nggak benar itu. Ya. Atau dari Nirmala mau menanggapi? Sebenarnya pertanyaan Welman saya nggak bisa nangkap loh, Bu.
Ya, jadi tolong yang itu di ini ya, apa namanya, di mute ya, supaya tidak ada suara HP yang masuk. Ya, yang menjadi pertanyaan siapa Wellman ini, ada sebagian, katakanlah ada sebagian orang yang tidak menerima bahwa Alkitab itu adalah firman Allah tanpa salah. Artinya hanya menerima sebagian dari apa yang tercatat dalam Alkitab itu sebagai firman Allah, dan sebagiannya tidak, karena menganggap itu hanyalah semacam cerita saja. Bahkan bukan hanya seperti yang disampaikan Wellman, ada juga bagian-bagian firman Tuhan seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu tidak dianggap sebagai firman Allah. Nah, bagaimana tanggapan saudara dalam hal ini? Kalau saya ya Bu menanggapi hal Ya. ini, saya selalu berpikiran seperti ini, bahwa yang penting saya mempunyai kepercayaan penuh gitu mengenai Alkitab. Sedangkan untuk orang yang tidak percaya, kita bisa tanyakan di konteks mana dia tidak percaya, apa yang tidak dia percayakan, semampu kita menjelaskan. Kalau memang tidak, ya itu terserah dengan dia lagi Bu. Tapi intinya kita harus punya pegangan juga, jangan sampai kita goyah seperti itu. Karena saya sebagai manusia tidak bisa memaksa dia untuk percaya sepenuhnya gitu. Tapi dengan usaha saya meyakinkan, saya ingin meyakinkan bahwa ini sepenuhnya dari Allah, seperti itu. Oke. Gitu Bu. Saya Bu. Silakan. Kalau konteks yang tadi dibicarakan oleh Filman itu saya menanggapinya dibaca di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 saja Bu. Itu sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan Wellman. Apa bunyinya Pak Yosef? Biar kita Aduh, saya dengar mesti buka bersama-sama. lagi. Apa-apa. Tunggu bentar Bu. Dua Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang dihiraukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke. Itu juga bisa kita gunakan sebagai referensi ya untuk, tapi itu belum mungkin belum secara spesifik bisa menjawab mengapa ada sebagian orang menganggap bahwa firman itu hanya mengandung sebagian dari perkataan Allah dan sebagiannya tidak diakui. Nah, di sisi lain, kita sebagai orang-orang Injili mengakui bahwa firman itu Alkitab itu adalah firman Allah tanpa salah, di mana setiap kata yang ada di dalam atau setiap teks yang ada di dalam firman Tuhan itu kita mengakuinya sebagai firman yang memiliki otoritas, ya, dan tidak ada kesalahan di dalamnya, tentu dalam penulisan bahasa asli ya, bukan dalam bentuk terjemahan. Kalau dalam bentuk terjemahan ada kemungkinan salah nggak? Ada kemungkinan salah penterjemahan, ada kemungkinan salah pengeditan. Tapi ketika kita berbicara tentang bahasa asli, maka kita akan mengakui bahwa firman Alkitab itu adalah firman Allah tanpa kesalahan apapun. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan seperti yang disampaikan Wellman, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa tidak, firman itu hanya sebagian yang menjadi pernyataan Allah, tapi sebagiannya tidak. Terutama yang mengenai misalnya perumpamaan yang dikatakan oleh
Yesus, kemudian mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ya, dianggap itu bukan firman Allah. Ada lagi selain Pak Joseph? Ya sebetulnya sih Bu, kalau itu yang topiknya tadi, sebetulnya banyak teman-teman nih yang lebih menekankan filsafat gitu, lebih kuat ke logikanya. Betul. Bahkan mereka juga, teman-teman Sabli itu banyak bertanya kayak gitu dengan Sabli. Jadi Sabli mikirnya kalau filsafat kan, ya bukan kita tidak menghendaki untuk lebih kuat dengan filsafat, karena filsafat kan lebih bermainnya di logika. Jadi Betul. memang banyak yang ditemukan di situ dengan kasus seperti itu ya. Kalau hanya mereka, intinya kalau Sabli menemukan kayak gitu, kita udah tahu dia lebih kuatnya di mana, ya kita ambil titik tengahnya kalau Sabli. Bahkan menjelaskan kalau dengan Alkitab kita selalu, ini berapa kasus yang mereka tanyakan, bahkan dengan kasus bagaimana Musa dulu bisa mencatat sejarahnya tentang Abraham dengan Ayub, kan tidak mungkin kata mereka, nama masuk akal. Bahkan kasus dengan di mana setiap orang Israel masuk ke daerah-daerah pasti ada pertempuran. Sebelum Israel datang itu belum ada situasi yang terjadi yang bisa mengubahkan bakal malapetaka dari Tuhan. Tapi setelah orang Israel masuk, kenapa selalu ada musibah, ada murka Tuhan yang terjadi di daerah itu? Itu sering terjadi, tapi ya itu karena memang ada beberapa orang awam yang belum mengerti juga itu kendalanya. Kalau orang awam kan kita bisa jelaskan perlahan, tetapi kalau orang filsafat, kalau Sabli ambil titik amannya seperti itu. Dimana kalau mereka lebih kuat di situ, ya bukan kita tidak suka dengan perbedaan, tidak suka dengan ini, kita ambil damainya kalau Sabli, Ibu. Kalau masalah kitab, ya mereka kuat pahamnya mereka, tapi kita jangan kendor dengan iman kita gitu kalau Sabli. Ya, bisa diterima ya. Ya memang ketika kita melakukan suatu debat teologi, katakanlah suatu debat teologi, ini debat ilmiah ya, kita berbicara tentang debat ilmiah, maka ya memang akan ada perbedaan-perbedaan pandangan, ya, akan ada perbedaan-perbedaan pandangan karena memiliki strata pendidikan yang sama, berasal dari pendidikan teologi, sehingga masing-masing tentu apa yang dipahami, apa yang dipercayai, apa yang diyakini, tentu pasti memiliki landasan atau dasar keilmuannya tersendiri, ya kan? Akan memiliki landasan atau dasar atas keilmuannya sendiri. Dia tentu akan memiliki nats Alkitab juga, teks Alkitab ya, yang akan menguatkan apa yang menjadi persepsinya dia. Tetapi ketika kita berbicara tentang Halo Bu, ya. Kenapa suara Ibu bergema? Suara Ibu bergema. Berarti jaringan di tempat Dasli. Ya, iya, Bu. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang isi Alkitab, kita tidak hanya akan berbicara tentang wahyu Allah, tapi kita akan juga berbicara tentang inspirasi bagi para penulis. Ya, kita akan berbicara tentang pengilhaman, ya, bukan hanya pewahyuan. Allah menyatakan dirinya melalui melalui alam semesta atau melalui Yesus Kristus yang kita bisa lihat semua itu atau kita baca di dalam kitab suci dan kita akui sebagai firman Allah. Tetapi ketika kita berbicara kitab suci kita akan berbicara tentang pengilhaman, saudara. Ya, kita akan berbicara tentang pengilhaman atau inspirasi, ya, yang mana kita berbicara tentang para penulis kitab suci kita. Mengapa dari sekian banyak orang Musa terpilih? Mengapa dari sekian banyak orang Paulus terpilih, Yohanes terpilih, Yakobus terpilih sebagai penulis kitab suci? Dengan demikian, maka pemahaman kita tentang kebenaran Allah, tentang kitab suci kita itu sendiri nanti kita akan menjadi kuat di dalam berargumen. Ya, jadi
seperti yang dikatakan oleh pertanyaan oleh Wellman, kalau memiliki kesetaraan di dalam keilmuan, maka tentu kita akan berbicara landasan dari pernyataan seseorang terhadap apa yang menjadi perspektifnya, ya kan? Kalau kita melihat itu kan semua itu ya kembali lagi pada ajaran, dogma yang dipahami oleh seseorang. Apa yang kita pahami dan apa yang orang lain pahami. Dan apakah yang mereka pahami itu tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya? Tidak juga. Mereka pasti akan secara kuat memiliki apologia terhadap apa yang mereka pahami. Tetapi kita kembali kepada kitab suci. Kitab suci berkata segala yang diilhamkan. Betul tidak? Segala yang diilhamkan akan berguna, bermanfaat. Di dalam mana itu tertulis? 2 Timotius 2 Timotius berapa? pasal Coba 3 dibaca. Ayat 16, Bu. Segala yang diilhamkan oleh Allah. Coba dibaca dulu itu. Silakan dibuka satu orang. 1 Timotius atau 2 Timotius ya? 2 Timotius, Bu. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17, Bu. 16, Bu. 16 sampai 17. Silakan dibaca ayat 16 sampai pasal yang kedua ayat yang ke 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. silakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu dia, saudara. Kata segala di sana tidak ada satu kata pun yang menunjukkan kepada sebagian. Itu kata segala berarti menyeluruh. Setiap kata kalimat yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab itu dikatakan diilhamkan oleh Allah. Nah, kenapa kita harus ragu? Welman. Ya kan? Kenapa kita harus ragu? Nggak dikatakan kok di sana sebagian dari tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Tidak. Yang dikatakan di sana segala tulisan. Tulisan itu berarti mulai dari kata kalimat yang ada di dalam firman, di dalam Alkitab kita itu semua adalah ilham dari Tuhan kepada para penulis kitab suci kita. Sehingga kita tidak perlu meragukan keaslian dari teks-teks kitab suci kita, tentu dalam bahasa aslinya, saudara. Jadi kalau ada yang meragukan seperti itu, berarti dia belum baca ini. Dia belum mengeksplorasi kata-kata ini dari bahasa aslinya. Dan biasanya seperti yang disampaikan oleh Sabli, itu karena berpatokan pada filsafat, pada logika. Ya. Pemahaman untuk memahami itu kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab suci itu kadangkala kita akan kebablasan sehingga mengandalkan logika kita saja. Mengandalkan logika penting, tetapi tidak sepenting ketika kita secara sadar menekan logika kita di bawah otoritas kata Alkitab, saudara. Itu yang harus benar-benar kita tunduk. Jadi pemikiran kita tidak menjadi liar. Dulu sejujurnya saya menekankan ini. Logika itu memang perlu, tetapi logika juga harus tunduk di bawah perkataan firman Tuhan. Kalau tidak tunduk, maka logika itu menjadi liar dan menciptakan sebuah dogma atau sesuatu yang bisa salah kaprah ke depan. Jadi yang menjadi pembatas terhadap logika kita yang menjadi liar adalah firman Tuhan. Dulu ada dosen saya berkata,
ketika saya belajar bahasa Ibrani tentang apa ya, kalau tidak salah istri Kain ya, istri Kain. Siapa istri Kain? Karena kan tidak dijelaskan, tiba-tiba dia punya keturunan kan. Nah, kata dosen Ibrani saya bilang begini, itulah ya, pikiran kita akan menjadi liar, penafsiran kita akan menjadi liar. Kalau Bapak, katanya begitu, kalau Alkitab tidak mencatat sedemikian, maka kita tidak perlu mencari-cari kesalahan Alkitab karena tidak tercatat di dalamnya. Ya. Kan ada banyak ya yang belum disingkapkan sebenarnya dalam yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita. Nah, kalau secara keilmuan kita bisa menuliskan tanpa melebihi otoritas Alkitab, tidak masalah. Tapi kalau sudah keluar dari otoritas Alkitab, dan itu yang kadang-kala membuat kita jadi salah kaprah, saudara, salah jalan. Nah, oleh karenanya, seperti yang firman Tuhan berkata tadi, menanggapi apa yang disampaikan oleh Wellman, maka kita hanya berbicara dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 ini. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Apakah dia dalam bentuk seperti yang William katakan tadi, dalam bentuk perumpamaan, mujizat-mujizat, itu pasti akan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan mengimani bahwa itu benar-benar memang terjadi. Kalau kita tidak mengimani, maka atau itu sesuatu yang tertulis dalam kitab suci, kita tidak mengakui sebagai sebuah kebenaran, maka tentu ya kita akan menganggapnya itu hanya sebagai sebuah tulisan untuk melengkapi perkataan-perkataan Allah yang ada di dalam Alkitab. Seperti itu, Welman. Ya, Bu Nilam tidak akan bisa lanjut lagi ini, masih ada nanti 3 topik lagi mengenai doktrin pengilhaman, kemudian ada kanonisasi ya, ada kanonisasi lagi, kanonisasi Alkitab. Mengapa penting kanonisasi Alkitab? Kanonisasi itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan jumlah ya Alkitab baik PL maupun PB. Tapi sekarang sudah 14 lewat 6 menit. Otomatis kita akan berhenti sampai di sini. Nanti materinya Bu Nilam akan berikan kepada saudara. Ya, Bu Nilam akan berikan kepada saudara di Google Classroom ya, dalam bentuk PowerPoint, ya. PowerPoint yang sudah Bu Nilam PDF-kan supaya tidak berubah tulisannya. Karena sudah tidak sempat, tinggal 6 menit lagi. Tinggal 4 menit lagi kita akan keluar. Oke, saudara, saya harus berhenti karena memang jamnya seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada, kalau saudara punya pertanyaan tentang nanti pengilhaman, tentang kanonisasi Alkitab, saudara bisa meninggalkan jejak di dinding Google Classroom kita ya, karena di sana materi dan video ini akan Bu Nilam share. Nah, selanjutnya untuk penugasan saudara, perhatikan belum ya? Belum, Bu. Itu dalam bentuk penugasannya, Bu, itu artikel yang kami cari sendiri atau Ibu nanti yang kasih, Bu? Ya, perhatikan di sini. Dilihat di